Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jacqueline dari kelas MJ701 ingin mempresentasikan dari tugas UAS Manajemen Keuangan Internasional. Saat ini Jacqueline ingin membahas tentang peranan manajemen keuangan internasional bagi MNC. Perusahaan multinasional atau disingkat MNC beroperasi di banyak negara dengan mata uang peraturan dan kondisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, manajemen keuangan internasional berperan penting dalam satu, mengelola risiko nilai tukar atau valuta asing. MNC menghadapi risiko fluktuasi mata uang currency risk. Kedua, manajemen keuangan membantu melindungi nilai transaksi melalui strategi hedging, misalnya forward contracts and option. Dua, pengambilan keputusan investasi global, memilih lokasi investasi terbaik berdasarkan potensi laba, risiko politik, dan insentif pajak, menilai kelayakan proses internasional dengan memperhitungkan risiko negara dan kurs. Tiga, optimasi sumber dana internasional, menentukan kombinasi pembiayaan lokal vs internasional, mengakses pasar modal global untuk mencari biaya modal terendah. Empat, perencanaan pajak internasional tax planning, merancang struktur bisnis yang efisien secara pajak lintas negara, meminimalkan pajak ganda dengan memanfaatkan perjanjian pajak antar negara. Lima, laporan keuangan konsolidasi lintas negara, menyusun laporan keuangan dari anak perusahaan luar negeri dengan menerapkan metode translasi, menjamin konsistensi dan kepatuhan terhadap standar pelaporan global. 6. Mengelola arus kas internasional. MNC harus memastikan arus kas tetap liquid di seluruh cabang internasional. Strategi seperti repatriasi laba, cash pooling, dan transfer pricing digunakan untuk efisiensi arus dana. Intinya, manajemen keuangan internasional membantu MNC memaksimalkan nilai perusahaan secara global dengan meminimalkan risiko dan mengoptimalkan sumber daya finansial di berbagai negara. Kontribusi MNC terhadap perekonomian Indonesia. Perusahaan multinasional atau disingkat dengan MNC memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut kontribusi utamanya. Satu, mendorong investasi asing langsung atau disingkat dengan FDI. MNC membawa modal besar ke Indonesia melalui pendirian pabrik, kantor, dan infrastruktur. FDI meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka sektor industri baru. Dua, menciptakan lapangan kerja. Operasi MNC menyerap tenaga kerja lokal, baik terampil maupun tidak terampil. Dua, menumbuhkan sektor pendukung seperti logistik, pemasok lokal, dan jasa. Tiga, transfer teknologi dan keahlian. MNC membawa teknologi maju, sistem manajemen modern, dan praktik kerja internasional. Dua, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dan mendorong inovasi. Empat, peningkatan pendapatan negara. Kontribusi dalam bentuk pajak, retribusi, dan royalti kepada pemerintah dapat menjadi sumber devisa melalui kegiatan ekspor produk dari Indonesia. Lima, memperkuat neraca perdagangan. Produk hasil MNC sering diekspor, meningkatkan ekspor non-migas, menurunkan defisit neraca perdagangan, dan memperkuat posisi cadang devisa. 6. Pemberdayaan usaha lokal UMKM. MNC sering bermitra dengan pemasok lokal atau melakukan alih daya outsourcing. Dua, mendorong pertumbuhan rantai pasok lokal dan industri penunjang. Intinya, MNC berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan ekspor, dan kontribusi lokal. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang di ASEAN seperti Euro di Uni Eropa adalah ide ambisius yang bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan, namun ada potensi dan tantangan besar. Satu, potensi manfaat penyatuan mata uang ASEAN. Stabilitas nilai tukar, mengurangi risiko fluktuasi mata uang antar negara ASEAN, meningkatkan kepastian bagi investor dan pelaku bisnis. B. Efisiensi perdagangan dan transaksi. Biaya konversi mata uang hilang, efisiensi transaksi lintas negara, mendorong peningkatan volume perdagangan intra-ASEAN. Integrasi ekonomi yang lebih dalam, mendorong kebijakan fiskal dan moneter yang lebih harmonis, membentuk kekuatan ekonomi kawasan yang lebih solid secara global. Dua, tantangan utama dalam penyatuan mata uang. Perbedaan tingkat perekonomian, kesenjangan ekonomi antara negara maju, Singapura, Brunei, dan berkembang Myanmar, Kamboja sangat besar. B. Kebijakan moneter dan fiskal yang beragam. Masing-masing negara memiliki tingkat inflasi suku bunga dan kebijakan fiskal yang berbeda dari sulit disatukan.
C. Ketergantungan terhadap ekspor ke negara luar ASEAN. Beberapa negara ASEAN sangat tergantung pada ekspor ke AS, China, dan Eropa. Kebijakan kurs independen masih dibutuhkan. D. Kendala politik dan nasionalisme ekonomi. Beberapa negara masih enggan menyerahkan kedaulatan moneter ke otoritas bersama. 3. Syarat penyatuan mata uang ASEAN mengacu pada Uni Eropa, mobilitas tenaga kerja dan modal yang tinggi, integrasi fiskal dan moneter, kesamaan siklus ekonomi antar negara, stabilitas harga dan fiskal. Kesimpulan, penyatuan mata uang ASEAN memungkinkan secara teoritis, tetapi saat ini belum realistis tanpa integrasi ekonomi dan politik yang lebih dalam. Diperlukan pendekatan bertahap dan keharmonisan kebijakan antar negara anggota. Konsekuensi sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Dalam sistem kurs mengambang bebas, free floating exchange rate, nilai tukar rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa campur tangan tetap dari Bank Indonesia. 1. Fluktuasi nilai tukar tinggi. Kurs dapat bergejolak tajam karena pengaruh eksternal suku bunga global, harga komoditas, krisis geopolitik menimbulkan ketidakpastian bagi eksportir, importir, dan investor. 2. Risiko kurs bagi transaksi internasional. Importir terpapar risiko kenaikan kurs, biaya pembelian dari luar negeri naik, eksportir bisa rugi jika nilai rupiah menguat tiba-tiba. 3. Kebutuhan strategi lindung nilai hedging. Perusahaan harus aktif melakukan manajemen risiko dengan menggunakan derivatif seperti forward contract, swap, currency option. 4. Pengaruh terhadap biaya produksi dan harga jual. Bahkan bahan baku impor bisa naik drastis saat rupiah melemah bisa menyebabkan inflasi biaya, cost push inflation. 5. Peluang arbitrase dan efisiensi pasar. Perusahaan bisa memanfaatkan perbedaan kurs antar negara untuk meraih keuntungan. 2. Mendorong efisiensi dan kewaspadaan manajemen keuangan. 6. Menuntut kapasitas manajemen keuangan yang kuat. Perusahaan harus mampu memproyeksikan pergerakan kurs, menyusun strategi keuangan adaptif, menyesuaikan kebijakan harga, utang luar negeri, dan ekspor-ekspor. Kesimpulan, sistem kurs mengambang bebas memberikan fleksibilitas ekonomi, tapi juga menciptakan ketidakpastian nilai tukar. Perusahaan Indonesia harus siap mengelola risiko kurs secara aktif untuk menjaga stabilitas keuangan dan daya saing. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs mata uang. Neraca pembayaran balance of payment atau disingkat dengan BOP mencerminkan semua transaksi ekonomi antara suatu negara dan dunia internasional. Posisi BOP sangat mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional. 1. Surplus neraca pembayaran, kurs menguat, apresiasi. Jika BOP surplus artinya lebih banyak devisa masuk ke dalam negeri, ekspor, investasi asing, remitansi. Permintaan terhadap mata uang domestik meningkat karena investor dan pembeli asing perlu menukar falas menjadi rupiah. Akibatnya, 1. Rupiah menguat apresiasi, 2. Barang impor jadi lebih murah, 3. Bisa menekan daya saing ekspor lebih mahal bagi pembeli luar negeri. 2. Defisit neraca pembayaran, kurs melemah, depresiasi. Jika BOP defisit artinya lebih baik devisa keluar dari Indonesia untuk impor, pembayaran utang luar negeri, dan lain-lain. Penawaran terhadap rupiah menurun, permintaan terhadap valuta asing meningkat. Akibatnya rupiah melemah atau disingkat dengan depresiasi atau disebut dengan depresiasi, barang impor jadi lebih mahal, daya saing ekspor bisa meningkat lebih murah bagi pembeli luar negeri, bisa memicu inflasi imported inflation. Atau 3. Fluktuasi kurs akibat ketidakseimbangan BOP, ketidakseimbangan neraca berjalan current account atau neraca modal dapat menyebabkan yola- volatilitas nilai tukar. 2. Jika defisit berlangsung lama, investor bisa kehilangan kepercayaan arus modal keluar, tekanan pada kurs. 4. Implikasi bagi perusahaan dan pemerintah. Kurs yang tidak stabil menyulitkan perencanaan bisnis ekspor impor. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas BOP untuk mendukung kestabilan nilai tukar. Kesimpulan, posisi neraca pembayaran memengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Surplus cenderung menguatkan mata uang, sementara defisit cenderung melemahkannya. Stabilitas kurs sangat bergantung pada keseimbangan transaksi internasional suatu negara. Penerapan metode translasi dalam laporan keuangan MNC. Perusahaan multinasional atau disingkat dengan MNC memiliki anak perusahaan di berbagai negara dengan mata uang yang berbeda. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, untuk semua laporan anak perusahaan harus ditranslasikan ke mata uang induk, biasanya dolar AS, euro, atau rupiah. Apa itu translasi mata uang? Translasi adalah proses mengonversi laporan
keuangan anak perusahaan dari mata uang lokal ke mata uang pelaporan induk. Tujuannya agar laporan keuangan grup bisa dianalisis secara utuh dan konsisten. Metode transaksi yang umum digunakan. Satu, current rate method. Metode kurs kini, yaitu satu, aset dan liabilitas dikonversi dengan kurs saat tanggal neraca. Dua, pendapatan dan beban dikonversi dengan kurs rata-rata periode. Tiga, selisih translasi dicatat di komponen ekuitas sebagai cumulative translation adjustment, cocok untuk anak perusahaan yang beroperasi independen secara ekonomi dari induknya. Dua, temporal method, eh, aset dan kewajiban moneter, kas piutang, utang, kurs penutupan, aset tetap, persediaan, historis, kurs saat perolehan, pendapatan dan beban, kurs pada saat transaksi terjadi, cocok jika mata uang fungsional anak perusahaan sama dengan induk atau jika anak perusahaan sangat tergantung pada induk. Tiga, monetary non-monetary method, aset atau liabilitas moneter, kurs saat pelaporan, aset non-moneter, kurs historis, digunakan dalam berbagai kebijakan alternatif meskipun jarang dipakai dalam praktik internasional modern. Standar akuntansi yang mengatur transaksi IAS 21, The Effect of Change of Foreign Exchange Rate, atau disingkat dengan IFRS, PSAK 10, pengaruh perubahan kurs valuta asing di Indonesia. Tujuan dan manfaat translasi menyajikan laporan keuangan yang andal dan dapat dibandingkan, menilai kinerja keuangan grup MNC secara global, memenuhi standar pelaporan internasional dan kebutuhan investor. Tantangan, risiko translasi exposure, perubahan kurs dapat mengubah nilai laporan keuangan meskipun tidak terjadi arus kas nyata. Dua, dapat mempengaruhi persepsi kinerja keuangan, terutama laba atau rugi bersih. Kesimpulan, metode transaksi penting bagi MNC untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi lintas negara secara akurat sesuai dengan standar internasional. Pemilihan metode bergantung pada struktur dan hubungan operasi anak perusahaan yang dengan induk. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs eh, tukar mata uang. Neraca pembayaran balance of payment atau disingkat dengan BOP adalah catatan transaksi ekonomi internasional suatu negara. Terdiri dari satu, neraca berjalan, transaksi ekspor impor barang dan jasa. Dua, neraca modal dan finansial, arus modal masuk dan keluar. Satu, jika neraca pembayaran surplus, kurs mata uang menguat, apresiasi. Kenapa? Banyaknya devisa masuk dari ekspor, investasi asing, remittansi, pariwisata. Meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik. Dampaknya, rupiah menguat terhadap mata uang asing, barang-barang impor menjadi lebih murah, eksportir bisa terdampak negatif karena harga produk menjadi lebih mahal di luar negeri. Dua, jika neraca pembayaran defisit, kurs mata uang melemah, depresiasi. Kenapa? Lebih banyak devisa keluar untuk impor pembayaran utang luar negeri atau dividen. Dua, permintaan terhadap valuta asing meningkat sementara rupiah melemah. Dampaknya, rupiah melemah, barang-barang impor menjadi mahal, eksportir diuntungkan karena produknya lebih murah di pasar internasional, bisa menimbulkan inflasi impor, imported inflation. Tiga, fluktuasi kurs karena ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan jangka panjang mengurangi kepercayaan investor, bisa menyebabkan satu, volatilitas kurs yang tajam. Dua, arus modal keluar. Kesimpulan, neraca pembayaran sangat memengaruhi kurs mata uang. Surplus cenderung memperkuat mata uang, sedangkan defisit melemahkannya. Stabilitas neraca pembayaran yang paling penting untuk mendukung kestabilan ekonomi makro dan aktivitas bisnis. Penerapan metode transaksi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Apa itu translasi mata uang? Transaksi currency translation adalah proses mengubah laporan keuangan anak perusahaan di luar negeri dengan mata uang lokal menjadi mata uang pelaporan induk perusahaan, misalnya USD, Euro, dan IDR, agar laporan keuangan konsolidasi bisa disajikan secara kooperatif dan terstandar. Tujuan translasi menyatukan laporan keuangan dari berbagai negara ke dalam satu mata uang, menyediakan informasi akuntansi yang andal dan dapat dibandingkan, memenuhi standar pelaporan keuangan internasional seperti IFRS dan atau PSAK. Metode transaksi yang umum digunakan. Satu, metode kurs kini, current rate method. Satu, aset dan liabilitas, kurs penutupan closing rate. Dua, pendapatan dan beban,
Kurs rata-rata periode. 3. Selisih translasi dicatat di ekuitas sebagai selisih dan selisih kurs translasi. Cocok untuk anak perusahaan yang beroperasi mandiri secara ekonomi. 2. Metode temporal, aset dan kewajiban moneter. Kurs penutupan. 2. Aset tetap, persediaan non-moneter. Kurs historis. 3. Pendapatan dan beban, tergantung asalnya. Kurs transaksi atau historis cocok untuk anak perempuan. Cocok cocok untuk anak perusahaan yang sangat tergantung pada induknya. 3. Metode monet monetary dan non-monetary. 1. Aset atau utang moneter, kurs penutupan. 2. Non-moneter, tanah bangunan, kurs histori. Jarang digunakan, lebih bersifat alternatif. Standar akuntansi terkait IAS 21, the effect of change is in foreign exchange rates, IFRS. PSAK 10, pengaruh perubahan kurs valuta asing Indonesia. Dampak dan pertimbangan transaksi. 1. Muncul resiko transaksi, nilai laporan bisa berubah hanya karena fluktuasi kurs meski tidak ada transaksi nyata. Harus dijelaskan dengan catatan atau laporan keuangan. Bisa mempengaruhi persepsi terhadap kinerja keuangan grup MNC. Kesimpulan, transaksi laporan keuangan sangat penting bagi MNC agar data keuangan dan berbagai negara dapat disajikan secara konsisten. Pemilihan metode transaksi tergantung pada hubungan operasional anak perusahaan dengan perusahaan induk. Argumen MSI telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Apa itu teori keunggulan komparatif? Teori keunggulan komparatif, comparative advantage, dikemukakan oleh David Ricardo. Intinya, suatu negara sebaiknya mengkhususkan diri dalam memproduksi barang atau jasa yang bisa diproduksi secara relatif lebih efisien dibanding negara lain, lalu berdagang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Contoh klasik, Indonesia, fokus pada pertanian dan komoditas. Jepang, fokus pada manufaktur dan teknologi, lalu saling berdagang sesuai keunggulannya. Munculnya perusahaan multinasional mendobrak doktrin ini karena produksi tidak lagi terbatas pada negara asal. MNC tidak hanya memproduksi barang di negara asalnya yang punya keunggulan komparatif, tapi justru memindahkan produksi ke negara lain yang lebih murah meskipun negara tersebut tidak punya keunggulan alami. Contoh, Apple memproduksi iPhone di Cina bukan karena China paling unggul dalam teknologi, tapi karena efisiensi biaya dan tenaga kerja. 2. Globalisasi produksi, global value chain. MNC membagi proses produksi ke banyak negara, bahan baku dari suatu negara, perakitan di negara lain, desain di negara asal. Ini melampaui batas-batas keunggulan komparatif tradisional yang hanya fokus pada perdagangan barang jadi antar negara. 3. Strategi bisnis MNC berdasarkan faktor non-komparatif. MNC mempertimbangkan pajak dan regulasi, upah tenaga kerja, infrastruktur logistik, kedekatan dengan pasar konsumen, stabilitas politik, semua faktor yang tidak dijelaskan dalam teori Ricardo. 4. MNC menciptakan keunggulan buatan. Artificial Comparative Advantage lewat teknologi, modal, dan manajemen global, MNC bisa menciptakan keunggulan di tempat yang sebelumnya tidak punya keunggulan. Contoh, Vietnam menjadi pusat manufaktur elektronik berkat investasi MNC, bukan karena faktor alami. 5. Peran modal dan teknologi tidak dipertimbangkan dalam teori klasik. Teori keunggulan komparatif mengasumsikan faktor produksi tetap di masing-masing negara. MNC justru membawa modal dan teknologi lintas negara sehingga memindahkan keunggulan ke negara lain. Kesimpulan argumen, munculnya MNC mengubah peta perdagangan. Peta perdagangan internasional dari yang semula berbasis keunggulan komparatif alami menjadi sistem produksi global yang kompleks dan strategis. Ini membuktikan bahwa teori klasik tidak lagi cukup untuk menjelaskan dinamika ekonomi global saat ini. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara oleh perusahaan global. Perusahaan global tidak langsung menjadi multinasional. Mereka umumnya melalui tahapan bertahap dalam berekspansi ke luar negeri. 1. Ekspor atau exporting tahap awal. Perusahaan mulai menjual produk ke pasar pasar luar negeri tanpa kehadiran fisik di negara tujuan. Risiko rendah, biaya relatif kecil, biasanya dilakukan melalui agen atau distribusi lokal. Contoh, UKM Indonesia mengekspor kopi ke Jepang lewat distributor. 2. Kerjasama internasional, licensing dan franchising. Licensing memberi izin kepada perusahaan asing untuk memproduksi produk dengan merek dan teknologi perusahaan asal. Franchising, mitra lokal menjalankan bisnis dengan model sistem dan merek dari perusahaan global. Contoh, KFC membuka cabang di Indonesia melalui sistem waralaba franchise. 3. Joint venture, aliansi strategi. Perusahaan asing bermitra dengan perusahaan lokal untuk berbagi kepemilikan risiko dan
keuntungan cocok untuk pasar yang memiliki regulasi ketat terhadap kepemilikan asing. Contoh, Toyota bermitra dengan Astra di Indonesia, Toyota Astra Motor. 4. Pendanaan dan investasi langsung, Foreign Direct Investment, FDI. FDI, mendirikan pabrik, cabang atau anak perusahaan di negara tujuan. Perusahaan mulai mengendalikan operasi lokal secara langsung. Modal besar, risiko tinggi, tetapi kendali penuh atas brand dan proses bisnis. Contoh, Samsung membangun pabrik manufaktur di Vietnam. 5. Menjadi global corporation, MNC. Operasi lintas negara menjadi terintegrasi dan mendunia. Menerapkan strategi global, produksi di suatu negara, pemasaran di negara lain. Pusat R&D di tempat lain, organisasi kompleks dan multikultural, contoh Nestle, Apple, Unilever. Faktor-faktor pendorong ekspansi pertumbuhan pasar internasional, keunggulan biaya produksi, tenaga kerja murah, bahan baku, diversifikasi risiko, peningkatan kesimpulan. Perusahaan global biasanya memulai ekspansi dari ekspor sederhana lalu berkembang menjadi operasi langsung di luar negeri. Setiap tahap membawa tingkat resiko, kontrol, dan keterlibatan yang berbeda. Sistem mata uang mengambang terkendali, manage floating rate. Sistem di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh pasar, penawaran, dan permintaan. Namun bank sentral atau pemerintah ikut campur dengan intervensi untuk menjaga stabilitas kurs. Intervensi dilakukan secara periodik dan selektif untuk menjaga fluktuasi yang terlalu tajam atau tidak wajar. Apakah kurs dapat berfluktuasi tinggi? Ya, kurs tetap bisa berfluktuasi karena pada dasarnya sistem ini bersifat mengambang dan dipengaruhi oleh faktor pasar seperti neraca pembayaran, arus modal, dan sentimen investor. Namun, intervensi bank sentral berfungsi sebagai peredam fluktuasi yang ekstrim, sehingga kurs biasanya tidak berubah secara liar dalam jangka pendek. Fluktuasi yang moderat dianggap sehat karena mencerminkan kondisi ekonomi yang dinamis. Penjelasan lebih lanjut, faktor dampak pada fluktuasi kurs. Permintaan dan penawaran valuta mendorong perubahan nilai tukar secara alami. Intervensi bank sentral menahan fluktuasi ekstrim, menjaga kestabilan kejutan ekonomi atau politik bisa memicu fluktuasi tinggi dalam jangka pendek. Kebijakan moneter dan fiskal memengaruhi ekspektasi dan nilai tukar. Kesimpulan, dalam sistem mengambang terkendali, kurs memang bisa berfluktuasi tapi biasanya tidak akan berubah drastis atau sangat volatif karena ada intervensi bank sentral untuk menjaga stabilitas pasar valuta asing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.